Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan yang mubarakah insyaallah ta'ala. Kita duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, khususnya yang berkumpul di masjid yang mulia ini, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang berbahagia, pada hari ini kita masih berada di tengah bulan Muharram atau di penghujung bulan Muharram, tanggal 24 Muharram ya. Dan tentunya kita tahu bersama bulan Muharram itu termasuk bulan haram, bulan terhormat. Ini yang sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, darinya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Apa yang dimaksud dengan 4 bulan haram? Itulah yang ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi." Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana mestinya. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Asy-syahru itsna asyara, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ternyata ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab Mudhar yang diagungkan oleh Bani Mudhar, yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Maka alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang terhormat, bulan yang tentunya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lain, bulan yang amal soleh juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan di masjid ini dalam rangka menimba ilmu, menuntut ilmu agama, ya. Terlebih tadi qari kita membacakan surat yang agung, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini isyarat kepada ilmu, karena di antara sumber ilmu adalah mencatatkan ilmu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Kaitkanlah ilmu itu dengan cara mencatatkannya, ya. Maka ilmu itu seperti itu. Makanya dulu para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, mereka gemar mencatatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu betul memang sesuatu yang kita pahami, tersimpan di dada, tapi untuk penjagaan kepada ilmu, la budda bil kitabah, mesti kita catat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan subuh hari ini saya ingin membacakan satu hadis. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana dalam sabdanya ini Nabi ingin menerangkan agama Islam itu agama yang pertengahan. Islam itu agama yang mudah, syariatnya mudah, pelaksanaannya dimudahkan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. "Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah." Dan tidaklah seseorang itu memberatkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka bersikap luruslah kalian, mendekatlah dan berilah kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'un minad duljah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi, petang, dan sedikit di waktu malam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini hadis yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa agama itu mudah. Innad dina yusrun.
Ini syariat kita. Agama yang mudah. Itu sifat agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, turunkan syariat, perintah dan larangan, hakikatnya bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk memberikan kemudahan kepada kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk diingat, namun adakah yang mau mengingat? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bil hanifiyatis samhah, dengan membawa agama al-hanifiyah, yang hanif, yang lurus di atas tauhid, as-samhah, agama yang dipenuhi dengan kemurahan, kemudahan. Ini agama kita, Pak. Dan memang kalau kita lihat syariatnya itu mudah. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat rukun Islam yang 5 saja. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ringan di lisan. Kalimatul Islam, kalimatul taqwa, kalimatul tauhid. Yang dengan kalimat ini kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, selamat dunia akhirat. Dengan kalimat ini. Lihat Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jaminan dari Nabi SAW, dan itu tanda husnul khotimah. Nah, kalimat ini merupakan zikir yang paling afdal. Kata Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat yang berat di timbangan. Mungkin kita pernah dengar hadis bitokoh, hadis kartu kecil. Ada orang yang diperhadapkan, ditimbang amalannya, dia punya 99 gulungan catatan. Yang satu saja maddal basar, sejauh mata memandang. Dan ternyata seluruhnya adalah dosa. Banyaknya dosanya. Didatangkan orang ini, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Alaisa hadza amaluk?" Bukankah itu amalannya kamu? Bukankah itu dosa-dosanya kamu? Kata orang ini, tidak bisa mengelak dia. Bala ya Rabbi, betul wahai Tuhanku, itu amalan-amalan aku. Itu yang kukerjakan ketika di dunia, itu dosa-dosaku. Dia akui. Karena memang di akhirat nanti tidak bisa kita mau berdusta. Kalau lisan ini berdusta, ya, tangan yang akan membenarkannya, kaki yang akan berbicara, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, di hari kiamat, kami akan tutup mati mulut-mulut mereka, tangan mereka yang berbicara, kaki mereka yang akan bersaksi akan semua yang telah terjadi. Jadi tidak bisa berkelit. Tapi orang ini ngaku dia. Ditanya oleh Allah, "Bala ya Rabbi." Betul ya Allah, itulah apa yang aku perbuat ketika di dunia. Allah bertanya, "Afalaka udrun?" Kamu punya amalan enggak yang bisa diperhadapkan, bisa ditimbang? Kata orang ini, "La ya Rabbi." Tidak ada lagi ya Allah. Saya tidak punya amal baik. Tapi subhanallah, Allah itu zat yang maha adil. Allah berfirman, "Al-yawma la zulum." Hari ini tak ada kezaliman bagimu.
Tetap didatangkan kepada dia amal kebaikannya yang ternyata hanya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Di situ tertulis amal kebaikannya mirip-mirip ini ya, kartu kecil kayak KTP itu. Ketika datang, dia berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitaqah." Wahai Tuhanku, untuk apa ditimbang ini? Yang mau ditimbang kartu kecil dengan 99 gulungan catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Untuk apa ya Allah? Kata Allah, "Al-yauma la dzulum." Hari ini tak ada kezaliman. Tetap harus ditegakkan mizannya Allah, timbangan. Maka diletakkanlah 99 gulungan catatan dosa itu di sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil ini diletakkan pada timbangan yang lain. Kata Nabi SAW, "Fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah." 99 lembar gulungan catatan tadi ternyata terangkat ke atas, dan kartu kecil itu ternyata lebih berat ke bawah. Ternyata lebih berat amalannya ini. Nah tentunya kalau sudah lebih berat amal kebaikannya, berlakulah firman Allah, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah." Adapun mereka-mereka yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, masuk surga. Selamat dari api neraka, bebas dari ikatan dosa yang pernah dia kerjakan. Kenapa? Karena hebatnya amalan yang hanya terdapat dalam kartu kecil tadi. Apa gerangan amalan dalam kartu kecil itu? Ternyata tertulis di dalamnya, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Subhanallah. Kalimat yang mungkin sering kita ucapkan, tiap sholat kita ulang-ulang terus, ternyata amalan yang berat di timbangan. Luar biasa. Ini baru yang pertama, rukun Islam yang pertama. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringan tapi berat di timbangan. Lihat sholat, Pak. Sholat itu juga dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya Allah syariatkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Iya kan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala titahkan kepada nabinya 50 kali sholat. Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu?" Kata Nabi kita Muhammad SAW, 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Nabi Musa sudah punya pengalaman dengan Bani Israel. Tidak sanggup umatmu, wahai Muhammad. Kembali kamu kepada Rabbmu, minta keringanan. Maka berdasarkan sarannya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad kembali menghadap Allah, minta keringanan. Allah Subhanahu wa ta'ala wadha'a syatrahu, dipangkas setengahnya, tinggal 25 solat. Turun Nabi SAW, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan, kembali kamu kepada Rabbmu, umatmu tidak sanggup. Terus Nabi bolak-balik sampai pada akhirnya 5 solat Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sebenarnya minta Nabi Muhammad supaya kembali lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai Musa, sudah cukup ini. Malu aku ketemu dengan Rabbku kalau seperti ini. Nah, 5 solat ini sudah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadaku dan kepada umatku dalam sehari dan semalam. Bayangkan Pak, bagaimana kalau yang diwajibkan kita itu 50 solat, iya kan? Ya, yang 5 solat saja masih banyak yang melalaikannya, apalagi mau 50 solat. Tapi subhanallah, 5 solat yang kita kerjakan sama nilainya dengan 50 kali solat. Kenapa?
Sama nilainya dengan 50 kali sholat. Karena memang yang pertama Allah syariatkan adalah 50 sholat. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Mudah agama ini. Lihat di dalam sholat ada syariat, ada kewajiban, tapi diringankan pada saat-saat tertentu. Ketika safar misalnya, ya kan? Ada syariat mengqashar sholat dan syariat menjamak sholat. Yang tadinya kita kerjakan harusnya 4 rakaat, boleh menjadi 2 rakaat. Yang tadinya harusnya kita kerjakan di waktunya masing-masing, boleh dijamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dengan isya, dijamak sholatnya. Kemudahan, ya. Karena Allah tahu di saat kita safar dalam perjalanan banyak kesibukan, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan. Ya. Ketika sakit, diringankan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Husain bin Abdurrahman pernah datang kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi sakit bawasir yang dideritanya. Kata Nabi apa? Sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka berbaring di rusuk sebelah kanan. Dalam satu riwayat, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring di rusuk sebelah kanan menghadap kiblat, maka berbaringlah dengan terlentang dengan kaki menghadap ke kiblat. Ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan keringanan-keringanan, ya. Jadi mudah agama ini. Itu sholat. Lihat zakat, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umat ini sebagai pensucian bagi kita. Suci jiwa kita, suci harta kita, maka disebut zakah. Zakah itu artinya pensucian, ya. Dengan kita keluarkan sebagian harta kita sebagai zakat, maka akan suci jiwa kita, suci harta kita. Terlebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala-pahala yang besar, ya kan? Dan Allah mudahkan. Zakat ini nanti disyariatkan, diwajibkan kalau terpenuhi syaratnya. Sampai nisabnya berlalu 1 tahun. Karena Nabi bersabda, la zakata hatta yahula alaihil haul, tidak ada zakat sampai berlalu 1 tahun, zakat mal. Dimudahkan. Itu pun ketika keluar zakatnya, yang Allah minta cuman berapa, Pak? 2,5%. 1/40 dari harta kita. Mudah kan? Mudah syariat ini. Nah, puasa di bulan Ramadan mudah syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan cuman sebulan dalam 1 tahun. Bukan tiap bulan. Dari 12 bulan cuman 1 bulan saja, bulan Ramadan, itu yang diwajibkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan-keringanan. Di dalam puasa, ya, orang yang sakit, orang yang safar boleh berbuka, nanti diqadha, diganti di waktu yang lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya. Kemudian ada keringanan-keringanan bagi wanita, ya, yang haid, hamil dan menyusui. Orang tua yang sudah tua renta tidak mampu lagi puasa, boleh cuman bayar fidyah saja. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haji juga demikian. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, diikat itu, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu nanti wajib bagi yang mampu. Dan Nabi mengatakan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui agama kita agama yang mudah, Pak. Allah tidak ingin menyulitkan kita. Ma ja'alallahu
alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kalian itu sulit dalam menjalankan agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak ingin menyulitkan kalian. Ini para jamaah sekalian. Tapi Islam itu agama yang mudah, manakala kita berada di atas tuntunan petunjuknya Nabi. Nah, di situ baru kita akan dapat kemudahan. Jadi kemudahan kapan? Tatkala kita komitmen dengan tuntunan syariat, disitulah kita akan dapatkan kemudahan. Makanya kan Nabi itu ya pernah diceritakan ada orang yang mengimami manusia, sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal, mengimami manusia, bacaannya terlalu panjang. Ada salah seorang yang keluar dari jamaah. Kenapa? Imamnya terlalu panjang. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Mu'ad sendiri yang mengadukannya kepada Nabi. Didengarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, kamu ini tukang bikin fitnah. Kenapa kalau kamu menjadi imam, kamu tidak ringankan sholat kamu? Ya, kata Nabi, innakum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat orang lain bisa lari. Jangan. Kata Nabi, kenapa kamu kalau jadi imam tidak membaca surat-surat yang ringan, yang mudah? Kenapa? Manusia banyak kesibukannya. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, agama kita itu agama yang mudah, Pak. Dan kemudahan manakala kita berada di atas tuntunan Rasul. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu ya. Karena ada juga orang itu agama mudah, akhirnya dia permudah-mudah. Nah, ini apa namanya? Kayaknya saya tidak mampu bangun sholat subuh. Kan agama mudah. Nantilah saya sholat subuhnya jam 9 pagi. Nah, ini namanya mempermudah-mudah agama. Bukan seperti itu maksudnya. Oh, kan agama itu mudah. Pas nanti puasa di bulan Ramadan dia capek sedikit, agama mudah. Dia buka langsung. Ya namanya orang puasa ya pasti capek lah, pasti kelaparan, kehausan. Ya. Tapi bukan seperti itu. Itu namanya mempermudah-mudah agama. Agama itu mudah manakala kita berada di atas tuntunan syariat. Nah, kemudian kata Nabi apa? Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu memberatkan dirinya dalam beragama kecuali pasti dia akan terkalahkan. Makanya kata ulama, agama itu mudah dan agama Islam menentang sikap terlalu keras, ekstrim dalam beragama. Tidak boleh ekstrim itu, Pak. Allah sudah ingatkan, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian gulu berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ahlakal ladina min qablikumul gulu fid din. Hati-hati kamu dari sikap gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa? Karena yang menyebabkan binasanya orang sebelum kalian adalah karena mereka gulu di dalam beragama. Berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Nabi juga mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung saya seperti orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya saya itu hamba Allah. Katakanlah saya ini hamba Allah dan Rasul Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berlebih-lebihan. Islam agama yang pertengahan antara dua kutub ekstrim dan menyepelekan. Ketika orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai anak zina, na'udzubillahi min dzalik, sebaliknya orang-orang Nasara menganggapnya sebagai Tuhan. Islam pertengahan. Nah, Islam pertengahan. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, tapi beliau bukanlah seorang yang disembah.
sebagai Tuhan. La. Nabi dan Rasul Allah yang harus kita imani, naam, yang kita jadikan tauladan juga. Ya, pertengahan. Dan sikap ekstrim ini membawa kepada kebinasaan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Kata Nabi, celaka mutanatti', celaka mutanatti', celaka mutanatti'. Kata Imam Nawawi, al mutanatti' adalah orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan amalan. Nah, ini ada beberapa orang sahabat, 3 orang sahabat datang ke rumah sebagian istrinya Nabi. Datang mau tanya bagaimana ibadahnya Nabi itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, disebutkan, diceritakan ibadahnya Nabi itu begini, begini, begini. Maka dikatakan ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka itu menganggap remeh ibadahnya Nabi. Tapi mereka berkata begini, oh kalau Nabi kan wajar, ibadahnya mungkin biasa aja, tapi padahal ibadahnya Nabi itu kan luar biasa. Tapi ini sahabat ini dia anggap masih biasa ibadahnya Nabi. Ada yang mengatakan Nabi bersikap seperti itu ibadahnya biasa karena Nabi itu sudah dijamin. Orang yang dijamin diampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Wajar. Kita ini tidak ada jaminan. Nah, kalau begitu kita harus ibadah lebih hebat dari Nabi, kata orang ini. Maka orang yang pertama mengatakan, fa amma ana, kalau saya, fa ana usolli al-laila kullahu walam arkut. Saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, wa ana asumud dahar wala uftiru abada. Kalau saya mau puasa dahar, puasa setahun penuh, tidak pernah berbuka. Yang satunya lebih ekstrim lagi, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak mau menikah, mau membujang saja. Kenapa? Kalau menikah sibuk dengan keluarga, nanti lalai ibadah. Lihat orang-orang ini kan menampakkan sikap ekstrim. Datang Nabi SAW menegur mereka. Ada apa kalian mengatakan begini dan begitu? Ya, ketahuilah saya, kata Nabi, orang yang paling taat sama Allah, orang yang paling takwa sama Allah. Akan tetapi saya sholat dan saya tidur, saya puasa, saya berbuka, dan saya menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan apa? Sikap ekstrim itu memang dilarang di dalam agama. Tidak boleh kita bersikap ekstrim. Ya. Tapi sekali lagi, ya, Islam agama pertengahan, tidak ekstrim, tidak menyepelekan. Ya, pertengahan itu yang berada di atas tuntunan syariat. Makanya yang ekstrim artinya yang keluar dari tuntunan syariat. Karena ada juga orang yang menganggap ekstrim padahal bukan ekstrim. Ada yang mengatakan jenggot itu ekstrim, cirinya teroris katanya. Ya, saya berjenggot Pak ya. Ada yang menganggap ekstrim juga. Ada yang menganggap wanita bercadar ekstrim katanya. Ya, padahal dalilnya jelas, tuntunannya jelas. Bagaimana mau dikatakan ekstrim itu? Saya tidak mengerti ekstrim itu bagaimana. Ya, ekstrim itu yang keluar dari tuntunan syariat. Kalau yang masih berada di atas tuntunan syariat, jangan sama sekali dikatakan ekstrim. Ya. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, cara berpakaiannya Nabi, jangan dikatakan ekstrim. Nah, ini ada juga orang yang padahal Islam memang betul agama yang pertengahan, agama yang moderat, menentang sikap ekstrim. Tapi ekstrim yang bagaimana dulu? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi, ya, ketika sholat begitu saja. Ketika dia datang kepada Nabi, Nabi katakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sahabat ini sholat lagi.
Selesai sholat dia datang kepada Nabi, ucapkan salam. Kata Nabi apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi sholat karena kamu belum sholat. Sahabat ini kan merasa aneh, loh, tadi kan saya sudah sholat. Sudah saya sholat lagi lah, perintah Nabi ini. Sholat lagi dia, ketika datang kepada Nabi, kembali Nabi suruh ulang sholatnya karena kamu belum sholat. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tadi sholat saya itu sholat yang paling hebat itu saya rasa. Saya tidak tahu lagi yang lebih hebat daripada itu. Ajari ya Rasul bagaimana cara sholat yang benar. Maka Nabi ajari sholat yang benar itu begini, begini, dan begini. Menunjukkan apa, Pak? Agama itu kita jalankan bukan hanya sekedar bermodalkan semangat. Agama itu tuntunan, syariat. Nanti dikatakan syariat kalau ada tuntunannya, jelas dalilnya dari Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, agama kita itu, Pak, agama paling lengkap. Bayangkan, ada salah seorang ulama, Ibnu Rajab namanya, mengarang kitab Ahkamul Khotam. Judulnya Ahkamul Khotam, hukum-hukum seputar cincin. Hukum-hukum seputar cincin dalam satu jilid tebal dikarang. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kira-kira apa yang dibahas itu? Kok bisa-bisanya dia bahas hukum cincin tebal begitu? Padahal kan kita taunya ya pakai cincin aja kan. Ada ternyata hukumnya itu. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan sekali lagi agama kita mudah, dan agama kita memang betul-betul menentang sikap ekstrim, sikap radikal itu. Ya, agama kita moderat, bukan agama yang radikal. Tapi orang saja terkadang menuduh radikal apa yang bukan radikal. Nah, makanya kita perlu membahas agama itu, tuntunan itu, mana yang merupakan agama, mana yang bukan merupakan agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah waktu ini ya, semoga kajian kita di subuh hari ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga kajian kita ya di subuh hari ini dituliskan sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus Masjid At-Tanwir, kepada Ustadz Indra Cahyadi hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dan kepada segenap pengurus Muhammadiyah yang ada di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.